Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sambut Tahun Baru Islam, puluhan warga Kota Makassar menggelar doa dan zikir bersama. Menganiaya petugas kebersihan, 5 anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi. Mira Hayati, jemaah haji plus Kota Makassar yang pamer membeli 1 kilogram perhiasan emas harus membayar pajak Rp278 juta. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan pegawai kantor pemerintah Kabupaten Goa diduga keracunan makanan saat menghadiri hajatan nikahan pada Selasa malam. Mereka mengeluhkan gejala yang sama, yaitu mual hingga pusing. Sekitar 25 pegawai dari pemerintah Kabupaten Goa mendapatkan perawatan medis tingkat lanjut di ruang IGD RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sebagian korban terpaksa dirawat di lorong rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Di antara mereka terdapat 7 orang anak yang juga mengalami gejala serupa. Mereka diduga keracunan makanan usai menghadiri hajatan nikahan pegawai Pemkab Goa di salah satu gedung serbaguna di Jalan Tumanurung, Goa. Selain buang air besar, mereka mengeluh sakit perut, pusing hingga muntah. Kenapa sakit apa? Sakit perut, mual, muntah itu kalau saya tidak terlalu aneh. Itu karena diduga keracunan begitu? Iya, kemungkinan ada kena keracunan. Tadi pergi pesta. Oh, pesta. Iya. Terus di sana pestanya makan apa saja? Makan ayam, nasi, makan menu biasa. Oh, di mana pestanya, Pak? Di Gedung Adijaya. Gedung Adijaya. Iya. Itu pesta pernikahan begitu? Ya. Setelah makan makanan di pesta tersebut, apa keluhan tak ini? Tidak ada sih. Nanti jam 5 itu kan, jam 11:30 tadi kita ke sana. Iya. Nanti jam 5 baru ada reaksi. Ada reaksi sakit perut, mual, gitu. Sekarang yang masuk itu 20 orang dan rata-rata kondisinya sedang. Enggak, sementara apa? Ini pasien harus makan apa? Nah, sementara dikumpulkan datanya oleh tim dinas kesehatan dan tim dinas kesehatan bekerja dengan sistemnya untuk mengambil sampel makanan. Tapi informasi awalnya yang kita ambil kan sampel apa? Yang acara apa? Dari kalau rata-rata pengakuannya bahwa mereka berasal dari satu kegiatan. Dia maksudnya makanannya. Habis menyantap makanan. Saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan itu karena terkait dengan makanan itu biar teman-teman dinas kesehatan kita fokus bagaimana tindakan gawat darurat untuk pasien. Sekarang apakah diperkirakan masih ada bertambah kemungkinan karena tadi ada beberapa pasien yang tadinya kondisinya bagus hanya datang menjadi temannya ternyata dia juga tiba-tiba drop sehingga kita wajibkan juga masyarakat seperti itu mudah-mudahan sih tidak terjadi dan tidak bertambah tapi kita antisipasi hal-hal yang kondisinya terburuk. Sehabis menyantap hidangan dari pesta pernikahan. Ya pengakuannya seperti itu. Aparat kepolisian sudah mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium forensik guna memastikan kualitas makanan yang dihidangkan pada saat hajatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Mira Hayati, seorang jemaah haji plus asal Kota Makassar yang videonya viral setelah membeli emas berat 1 kg di Jeddah, Arab Saudi dikenai pajak sebesar Rp278 juta oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Perhiasan emas tersebut dibeli saat melaksanakan ibadah haji plus sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Alhamdulillah, koleksi bagus. Alhamdulillah. Cantik banget. Nah, kita belinya di toko ini. Setelah viral di media sosial karena membeli perhiasan emas seberat 1 kg di Jeddah, Arab Saudi, Mira Hayati, jemaah haji asal Kota Makassar yang juga merupakan pengusaha skincare ini, kini telah berada di kediamannya di Jalan Parumpa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Menurut Mira, seluruh pengurusan terkait dengan pajak atas perhiasan emas seberat 1 kg dan barang lainnya itu sudah ia selesaikan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin tersebut keseluruhannya memiliki berat 1 kg. Emas ini merupakan emas 21 karat dengan total nilai Rp880 juta.
Perhiasan yang dibeli tersebut dikenai pajak Rp278.313.000. Pajak itu termasuk barang bawaan lainnya seperti sajadah dan Al-Quran yang harga belinya di atas ketentuan pajak. Perhiasan emas itu ia beli sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan untuk dirinya sendiri. Kita kan sebagai warga Indonesia yang baik ya harus gentleman dan berani. Nah, jadi saya alhamdulillah tidak jadi jual dan saya bawa pulang ke Indonesia. Ya, itu apa saja Bu? Dari jumlah itu kan 1 kilogram. 1 kilo ada gelang, ada kalung, kalungnya ada 2, ada cincin-cincin. Pokoknya sama yang oleh-oleh yang saya bawa sekitar 1 kilo. Kalau Ibu menilai berapa dari pajak itu wajar atau kebanyakan atau bagaimana Bu? Menurut aku sih nggak wajar karena apa ya, terhitung banyak lah. Ya kalau apa namanya seratusan juta. Jadi orang berpikir itu saya cuma bayar 30, 50, padahal yang harus saya bayar itu senilai 278 juta sekian-sekian. Awalnya dimintai berapa, Bu? Awalnya dimintai 550 juta. Hampir separuh dari Iya, harga. hampir, bukan separuh. Karena yang saya beli itu uangnya kalau diuangkan itu sekitar 880 juta saja. Ya. Jadi saya bilang, Pak, kenapa ini bukan setengah harga lagi pajaknya yang harus saya bayar. Akhirnya kita nego-nego sampai deal, saya disuruh bayar 278 juta ya kita bayar. Alasannya kenapa itu, Bu? Alasannya ada kemarin sudah dijelaskan kena pajak ini. Jadi total keseluruhannya mentoknya kita disuruh bayar segitu baru bisa diambil barang. Sebelumnya, sosok Mira Hayati tiba-tiba populer usai video unggahannya membeli kalung emas di sebuah toko perhiasan di Jeddah, Arab Saudi, viral di media sosial. Ya, jadi ini yang saya beli totalnya 300. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Tahun ajaran baru telah dimulai, memasuki hari kedua sekolah, masih terlihat hal kocak di sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Sinjai. Orang tua murid antusias menjaga anak mereka, bahkan ada yang berada di dalam kelas. Pihak sekolah memberikan toleransi 3 hari ke depan kepada orang tua agar bisa beradaptasi dan memberi ruang bagi anaknya di sekolah. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Pada hari kedua masuk sekolah, terlihat para orang tua murid masih saja menjaga anak-anak mereka di sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Momen kocak pun terlihat ketika orang tua menunggu anak mereka bahkan masuk ke dalam kelas, menyaksikan hingga kegiatan belajar mengajar usai. Para orang tua rela duduk di depan kelas menunggu anak-anak mereka. Pada hari kedua masuk sekolah juga turut menyibukkan para guru lantaran mereka harus mempersiapkan berbagai kebutuhan yang harus disediakan seperti materi pengajaran bagi muridnya serta pola pendekatan bagi setiap anak. Pihak sekolah memberikan toleransi hingga 3 hari. Karena saya melihat para orang tua antusias mengantar anak-anak dan memang seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk hari-hari pertama sekolah masih membolehkan orang tua hadir selama 3 hari ke depan. Masa awal masuk sekolah memang menjadi momen yang membuat sibuk semua orang tua murid di Indonesia, termasuk di tingkat taman kanak-kanak. Anak-anak akan bertemu teman baru dan suasana baru. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.